Aku kembali setelah 15 tahun tinggal di Swiss. Berpikir akan memeluk anakku di tengah kebahagiaan. Namun, begitu kakiku menginjakan kaki di tanah peternakan menantuku, kulihat anakku berlutut di tengah kandang. Tangan telanjangnya menggosok kotoran. Dan di kepalanya ia mengenakan topi robek dengan tulisan penggembala sapi. Sementara itu, menantuku berdiri di atas papan kayu, memegang segelas teh hangat di tangan. Memberinya perintah seolah ia seorang budak. Sebelum ayahku datang, kau harus membersihkan 7 kandang ini sampai tuntas. Jangan sampai beliau marah. Ankanye, Ju Kanju Ezi, Ju Kanjusi. Apa yang kulakukan kemudian memaksa mereka berdua memohon ampun. Setelah 15 tahun yang panjang, akhirnya aku bisa menghirup udara ini lagi. Saat turun dari pesawat di Jakarta Selatan, aku memejamkan mata dan menghirup dalam-dalam aroma tanah, matahari, dan angin yang begitu akrab dari tanah kelahiranku, aroma yang telah kusimpan dalam memori selama bertahun-tahun kerja keras di perantauan. Aku naik taksi tua, yang dikemudikan oleh seorang pria sebaya denganku. Dengan senyum ramah dan kulit yang terpanggang matahari. Seperti kebanyakan orang di sini. Ia bertanya kemana tujuanku. Ketika aku menyebutkan Los Encinos Kandang Emas. Nama yang selalu kuucapkan dengan sepenuh hati. Ia terdiam sejenak dan menatapku dari kaca spion dengan sedikit rasa ingin tahu. Ah, katanya. Pusat kuda Montenegro. Bukan? Katanya bisnis mereka berjalan sangat baik. Anandar, 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 Kanandar. Montenegro? Mengapa Montenegro? Itu adalah peternakan milik keluarga De la Cruz. Perasaan tak enak merayap di dadaku. Namun aku cepat-cepat menepisnya. Mungkin orang-orang terbiasa menyebutnya begitu karena nama keluarga menantuku. Isabella Montenegro. Aku menenangkan diri dengan berpikir bahwa gadis itu pasti telah membantu Dimas mengurus peternakan dengan baik. Sepanjang perjalanan pulang yang akrab, aku memainkan hadiah-hadiah di dalam tasku. Aku telah bekerja keras. Menabung setiap rupiah yang kudapatkan di luar negeri untuk membelinya. Sekotak kue kering premium. Jenis yang sangat disukai Dimas sejak kecil. Sebotol jus buah yang harum dan menyegarkan untuk menantuku. Sebagai tanda penghargaan dariku. Dan yang paling istimewa, sebuah jam kuku kayu kecil. Diukir dengan cermat. Hadiah yang kupilih dengan begitu hati-hati untuk putri. Cucu yang hanya kukenal dari foto-foto buram. Aku membayangkan gadis kecil itu akan berteriak kegirangan melihat burung kecil keluar dari jendelanya. Namun, pikiran-pikiran hangat itu buyar, seketika saat taksi berhenti. Gerbang besi yang gagah. Yang dulu kupesan khusus dari pandai besi terbaik di desa. Kini penuh dengan noda karat yang tersebar di seluruh permukaannya. Kebun mawar yang dulunya kubanggakan. Tempat aku biasa menghabiskan waktu berjam-jam memangkas dan memupuk. Kini menjadi tanah kering yang berantakan. Penuh gulma yang menutupi akar-akar tua. Aku merasakan ada yang mengganjal di dadaku. Bagaimana mungkin tempat yang dulunya penuh kehidupan dan cinta bisa berubah menjadi seperti ini? Aku membayar taksi dan menyeret koper beratku sendiri menuju halaman. Tidak ada siapa-siapa. Bahkan satu sapaan pun tidak. Hanya suara angin di antara semak-semak kering. Deritan yang menusuk tulang. Lalu, dari area kandang, aku mendengar suara seorang wanita berteriak. Didorong oleh rasa penasaran dan kekhawatiran. Aku mengikuti suara itu. Pemandangan yang muncul di depan mataku membuatku terpaku. Isabella berdiri di beranda keramik. Mengenakan baju kurung sutra putih yang mewah. Di satu tangan ia memegang segelas jus buah yang berkilauan di bawah sinar matahari. Dan tangan lainnya bertolak di pinggang. Dengan sikap angkuh. Dan di lantai, di antara 7 kandang, ada anakku, Dimas, berlutut di atas tanah basah.
Punggung kurusnya tertutup kemeja tua yang basah oleh keringat. Dengan lap kotor dan sikat besi. Ia menggosok lantai yang bernoda dengan susah payah. Di kepalanya, menyembunyikan wajahnya yang kuyu. Ia mengenakan topi kulit tua bertuliskan penggembala sapi. Itu adalah topi seorang buruh, bukan seorang pemilik. Kemudian aku mendengar perintah Isabella dengan jelas. Setiap kata bagaikan jarum yang menembus telingaku. Sebelum ayahku datang, kau harus membersihkan 7 kandang ini sampai tuntas. Aku tidak mau beliau terganggu. Akar mana? Tasku jatuh dari tanganku. Suara klak yang kering bergema saat botol jus buah bertabrakan dengan kotak kue kering. Suara kecil itu bagaikan guntur di tengah keheningan yang aneh. Baik Dimas maupun Isabella menoleh. Mata Dimas terbelalak, dipenuhi ketakutan yang mutlak, yang dengan cepat berubah menjadi rasa malu yang menghancurkan saat ia mengenaliku. Ia langsung menundukkan kepala. Bahunya merosot seolah ingin menghilang. Isabella menunjukkan sedikit keterkejutan di wajahnya yang cantik, tetapi segera menyembunyikannya di balik senyum yang dipaksakan. Senyum tanpa jiwa. Dia tidak turun. Dia tetap di atas. Menatapku dari ketinggian seolah dia lebih unggul dariku. Oh, itu ibu, katanya dengan suara acuh tak acuh. Seolah aku adalah tamu tak diundang. Datang tanpa pemberitahuan. Dimas sedang sibuk dengan pekerjaannya. Sepertinya tidak akan bisa keluar untuk menyambut ibu. Andan bidua. Arana meramu dua marana mutuda. Arana marana mudua marana. Dan kemudian, seolah ingin memperjelas siapa yang berkuasa, ia berbalik ke arah Dimas. Dengan nada setajam pisau. Dan kamu, Lai. Sedang apa di sana? Belum selesai juga? Darahku membeku. Lalu terasa membara seperti lahar mendidih. Aku tidak mengatakan apa-apa. Aku berjalan lurus ke arah anakku. Tanpa memedulikan baju baruku yang akan kotor oleh lumpur. Aku berlutut di sampingnya. Aku ingin membantunya berdiri. Memeluknya. Tetapi Dimas hanya menggelengkan kepala. Ia menatapku dengan mata memohon. Meminta agar aku tidak melakukan apa-apa. Saat itulah aku melihat bekas merah di pergelangan tangannya. Tanda bahwa ia telah diikat. Kemarahan yang dingin menjalar ke dadaku. Aku berdiri. Menatap lurus ke mata Isabella yang kosong. Apa yang terjadi di sini? Tanyaku dengan gigi terkatup. Isabella mengangkat bahu dengan sikap seorang ratu dan menyeruput jus buahnya dengan anggun. Pekerjaan. Bu. Kita semua harus bekerja untuk hidup. Ender W.S. Seorang gadis muda keluar dengan malu-malu dari dapur. Isabella memberi isyarat dengan dagunya agar ia membawa koperku masuk. Saat melewatinya, gadis itu memberiku pandangan sekilas. Penuh belas kasihan. Tatapan itu menguatkan perasaanku bahwa apa yang kulihat bukanlah mimpi buruk. Itu nyata. Aku dibawa ke ruang tamu. Rumah itu dihiasi dengan perabotan yang sangat mahal. Tetapi terasa dingin yang menusuk tulang. Aku bertanya tentang Putri. Jantungku berdebar kencang ingin melihat cucuku. Isabella menjawab dengan dingin. Tanpa emosi sedikitpun. Dia sedang tidur siang. Tidak boleh diganggu. Alama munan, numa bihakalidan. Setiap kata. Setiap isyarat dari menantuku bagaikan tembok tak terlihat yang mengusirku dari rumahku sendiri. Yang mengubahku menjadi orang asing. Makan malam disajikan. Sebuah meja disiapkan untuk 20 orang. Tetapi di ruang makan yang besar itu hanya ada kami berempat. Sendirian dan berjauhan. Keheningan terasa begitu pebal dan berat hingga menusuk dadaku. Bapak Fabian. Ayah Isabella. Menduduki kursi kepala meja. Ia adalah pria gemuk. Dengan setelan mahal yang menekan perutnya. Ia menatapku dari atas ke bawah. Seperti orang yang sedang menilai sebuah produk.
Lalu memalingkan muka tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dimas diizinkan duduk di meja. Sebuah kemurahan hati yang diberikan oleh Isabella. Namun, ia ditempatkan di kursi paling ujung. Sangat jauh. Dekat dengan pintu dapur. Tempat para pelayan. Ia tidak mengangkat kepala sekalipun. Ia hanya makan terburu-buru seolah sedang menjalani hukuman. Kulihat tangannya. Penuh kapalan dan goresan. Gemetar sedikit. Isabella dan ayahnya adalah satu-satunya yang berbicara. Tetapi bukan dengan kami. Mereka berbicara satu sama lain tentang kontrak ekspor kuda. Tentang harga tanah di sekitar Bandung. Tentang bisnis yang tidak ku mengerti. Mereka bercakap-cakap seolah Dimas dan aku adalah hantu tak terlihat. Hal-hal tak penting di ruangan itu. Aku hanya duduk di sana. Menelan daging keras dengan susah payah. Dengan gumpalan kemarahan dan penghinaan tersangkut di tenggorokan. Setelah makan malam selesai, Isabella berdiri dan menyeka bibirnya yang merah dengan serbet sutra. Anda bisa tidur di kamar tamu di lantai atas. Saya sudah menyuruh seseorang membersihkannya, katanya. Dengan nada merendahkan. Dan Dimas? Tanyaku. Berusaha agar suaraku tidak pecah. Di mana anakku tidur? Isabella tersenyum mengejek dan menunjuk dengan acuh tak acuh ke ujung lorong. Tempat kegelapan telah menelan segalanya. Dia punya kamar sendiri di rumah belakang. Alankum, Allah kunam bangsa, kerima bangsa, alanyarannya, kamar sendiri. Cara ia mengatakannya membuat dua kata itu terdengar seperti penghinaan. Aku tidak bisa tidur. Kamar tamu itu mewah. Dengan tempat tidur empuk berbulu angsa dan tirai beludru yang sangat mahal. Tetapi bagiku, itu hanyalah sangkar emas. Aku berbaring di sana. Mata terbuka lebar menatap langit-langit. Telinga waspada terhadap setiap suara. Ketika seluruh peternakan diselimuti keheningan malam dan jam pendulum di lantai bawah berdentang 12 kali, aku bangun dengan hati-hati. Jantungku berdebar kencang di dada saat aku menuruni tangga berjinjit. Menuju rumah belakang yang ditunjuk Isabella. Itu sebenarnya adalah gudang tua yang direnovasi dengan ceroboh. Sepenuhnya terpisah dari rumah utama yang mewah. Pintu kayunya longgar dan tidak terkunci. Aku mendorongnya perlahan. Dan embusan udara lembab dan dingin menerpa wajahku. Di dalamnya gelap gulita. Hanya diterangi oleh seberkas cahaya bulan yang menyelinap melalui jendela kotor. Bau salep obat yang kuat menyeruak ke hidungku. Aroma rasa sakit dan kelelahan. Perlahan-lahan mataku terbiasa dengan kegelapan. Dimas duduk di ranjang besi di dekat dinding. Dengan kepala di antara tangannya. Tubuhnya meringkuk dalam keputusasaan. Mendengar derit pintu, ia terkejut. Ia mendongak dengan mata ketakutan. Seperti binatang yang terpojok. Ibu, bisiknya dengan suara tercekat. Aku masuk dan membiarkan pintu sedikit terbuka agar hawa dingin tidak masuk. Aku duduk di sampingnya. Di tepi ranjang yang melengkung. Aku tidak mengajukan pertanyaan apapun. Saat itu, bertanya, tidak ada gunanya. Aku hanya mengeluarkan sebotol air dan sekotak kue mentega yang kubawa dari Swiss untuknya dari tasku. Dan meletakkannya di tangan kasarnya. Ia menatap kotak itu. Hadiah sederhana yang penuh kasih sayang. Bahunya mulai gemetar. Dan kemudian, anakku. Pria besar dan kuat itu. Menangis. Tangisan yang tertahan dan memilukan. Seperti tangisan anak yang ditinggalkan yang meledak setelah bertahun-tahun penindasan. Ia jatuh ke bahuku. Air mata panasnya membasahi blusku. Aku hanya bisa memeluknya. Mengelus punggungnya yang kurus. Dan membiarkan rasa sakitnya mengalir. Ketika isak tangisnya mereda dan hanya tersisa erangan yang terputus-putus, Dimas mulai berbicara. Suaranya serak dan gemetar. Setiap kata bagaikan tikaman di dadaku.
Semuanya dimulai dengan kecelakaan truk yang parah. 2 tahun setelah aku pergi, truk ternak itu kehilangan rem di turunan. Ia menderita banyak patah tulang. Tulang rusuk retak, trauma kepala, dan koma selama berminggu-minggu. Selama berbulan-bulan di rumah sakit, di antara hidup dan mati. Menderita rasa sakit yang hebat dan dibius dengan penghilang rasa sakit yang sangat kuat. Isabella selalu berada di sisinya. Seorang istri yang berbakti. Seorang malaikat pelindung. Tetapi malaikat itu meletakkan kertas-kertas yang datang dari neraka di tangannya. Ia memberinya map demi map. Mengatakan bahwa itu adalah urusan asuransi. Otorisasi medis. Dokumen yang diperlukan agar ia dapat mengurus peternakan saat ia terbaring lemah. Di tengah rasa sakit dan dibius hingga ke jiwa, ia menandatangani semuanya. Ia percaya sepenuhnya pada wanita yang berbagi hidup dengannya. Sampai ia mulai pulih. Pikirannya kembali jernih dan ia mulai memperhatikan hal-hal aneh. Ia bertanya kepada Isabella tentang dokumen-dokumen itu. Tetapi ia mengelak. Kecurigaan tumbuh hingga menjadi ketakutan. Ia tahu ia telah ditipu. Ketika ia tidak bisa menyembunyikannya lagi, Isabella dan Bapak Fabian menunjukkan wajah mereka yang sebenarnya. Mereka menggunakan tanda tangannya. Bersama dengan seorang pemalsu ahli. Untuk menyelesaikan semua prosedur dan mengalihkan seluruh properti. Peternakan. Tanah. Rekening bank. Semua yang telah dibangun oleh keluarga De la Cruz. Ke nama Isabella secara eksklusif. Ia telah kehilangan segalanya. Ketika ia berteriak bahwa ia akan melaporkan mereka, bahwa ia akan membawa kejahatan mereka ke pengadilan. Isabella menertawakannya. Tawa kejam yang tidak akan pernah ia lupakan. Ia mengatakan bahwa ia tidak punya Rp1 pun untuk membayar pengacara demi menghadapi kerajaan Montenegro yang kaya raya. Tetapi yang paling kejam adalah ia mengeluarkan senjata pamungkasnya. Ia mengancamnya. Jika ia berani mengatakan sepatah kata pun. Jika ia mencoba menghubungiku atau mengumumkan apa yang terjadi. Ia akan membuat bukti palsu untuk menuduhnya terlibat dalam bisnis ilegal dan hubungan yang tidak pantas. Untuk membuatnya terlihat seperti pria korup. Ayah yang buruk. Yang tidak mampu membesarkan putri. Ia akan menggunakan uang dan kekuasaan keluarga Montenegro agar pengadilan mencabut hak asuh anak. Sehingga ia tidak akan pernah bisa melihat putrinya lagi. Dimas mendongak menatapku. Matanya merah karena keputusasaan. Ibu, suaranya pecah. Aku bisa kehilangan segalanya. Aku bisa hidup seperti anjing di rumahku sendiri. Tapi aku tidak bisa kehilangan putri. Aku tidak bisa. Andelain Jier, Jan melumi Dora Tahobar. Aku menggenggam erat tangannya yang penuh goresan. Rasa sakit yang kurasakan kini bukan lagi kesedihan yang lembut. Rasa sakit itu telah membeku di dalam diriku. Berubah menjadi kemarahan dingin. Tekad yang tak tergoyahkan. Setan gen setan ini tidak hanya merenggut semua yang ia miliki, tetapi juga mencuri martabatnya dan mencekik jiwanya. Setelah malam yang panjang, aku bangun sangat pagi. Saat embun masih menyelimuti mawar liar di taman. Aku tidak bisa tinggal sedetik pun lagi di penjara emas itu. Aku turun ke ruang tamu. Duduk di sofa di depan tangga. Jantungku berdebar dengan campuran kecemasan dan ketakutan. Aku harus melihat putri. Aku harus menatap mata cucuku. Mencari percikan. Sesuatu yang masih tersisa dari keluarga De la Cruz di rumah ini. Tidak lama kemudian terdengar suara langkah kaki yang lembut di lantai kayu. Isabella turun bersama putri. Gadis kecil itu benar-benar tampak seperti boneka porselen. Rambut koklatnya yang bergelombang sedikit. Diikat dengan pita merah muda. Mengenakan gaun berwarna senada. Tetapi ia adalah boneka yang sedih. Matanya yang besar. Yang seharusnya bersinar dengan kenakalan masa kanak-kanak. Terlihat malu-malu dan redup.
terus-menerus tertuju pada ujung sepatunya. Ia berpegangan erat pada rok ibunya. Seolah itu adalah satu-satunya tempat berlindung di dunia. "Putri, sapa nenekmu?" kata Isabella dengan nada acuh tak acuh. Dingin. Seolah sedang memperkenalkan orang asing. Gadis itu menatapku sejenak. Lalu menundukkan kepala dan menggumamkan sapaan yang hampir menghilang di udara. Aku mencoba tersenyum. Tetapi itu adalah seringai yang terdistorsi oleh rasa sakit yang merobek-robek di dalam diriku. Gadis itu takut. Takut pada neneknya sendiri. Sarapan disajikan di meja kayu yang panjang dan dingin yang sama seperti tadi malam. Bapak Fabian sudah duduk di kursi kepala meja. Dengan koran bisnis di tangannya. Isabella di sampingnya. Keduanya membentuk benteng yang mustahil ditembus. Aku didudukan di samping. Sendirian. Dan di sudut dapur. Seperti bayangan bisu. Ada Dimas. Ia tidak diizinkan duduk di meja. Ia harus tetap di sana. Menunggu. Seperti pelayan setia. Menunggu tuannya selesai agar ia bisa membersihkan dan menerima sisa-sisa makanan. Aku merasakan tatapannya yang sembunyi-sembunyi ke arah putrinya. Tatapan yang penuh cinta tak terbatas, dan rasa sakit yang tak tertahankan. Kemarahan menjalar ke seluruh tubuhku. Tetapi ku tahan. Aku tidak boleh membiarkan emosiku merusak rencana. Hari ini aku harus menemukan jalan keluar. Sebuah cara. Aku mengeluarkan jam kuku kayu kecil dari tasku. Hadiah paling berharga yang kumiliki untuk cucuku. Aku punya hadiah untukmu. Putri. Aku meletakkan jam kecil itu di atas meja. Untuk pertama kalinya sejak aku melihatnya. Mata gadis kecil itu bersinar dengan rasa ingin tahu. Ia melepaskan diri dari rok ibunya dengan malu-malu. Ia mendekat dengan langkah ragu-ragu. Tangan kecilnya bingung, apakah harus menyentuhnya atau tidak. Aku tersenyum manis sambil memutar kunci jam. Tepat pada dentang jam 12. Pintu kecil terbuka dan seekor burung kayu keluar. Menyanyikan suara kukuk yang jernih. Itu seperti keajaiban. Putri tertawa lembut. Tawa polos. Murni seperti kristal. Suara itu bagaikan mata air yang menyegarkan jiwaku yang kering. Menghilangkan ketegangan yang memenuhi ruangan. Itu adalah suara terindah yang kudengar dalam 15 tahun. Melihat senyum cucuku. Aku merasakan sedikit keberanian muncul di dalam diriku. Aku mengambil risiko. Dengan suara selembut mungkin. Kau suka? Sayangku, nanti. Kita tunjukkan pada ayahmu. Ayah? Dia pasti akan sangat senang. Antunkan patalung. Dan kana rujali harugus. Dan kana rujali harugus. Ayah. Aku sengaja menekankan kata itu. Saat itu juga. Senyum putri menghilang. Ia terkejut. Melangkah mundur dan menatap Isabella dengan ketakutan di matanya. Lalu ia menatapku. Menggeleng kuat. Dan suara kecilnya kembali hanya berupa bisikan. Tidak boleh. Nenek. Ibu bilang aku tidak boleh memanggilnya ayah. Aman Guskantu, Teluk Tankan Teranggari. Aku merasa seolah seseorang meremas jantungku dengan kuat. Udara di sekitarku menjadi sesak. Kemudian, aku mencoba berbicara. Dengan suara bergetar. Ibu bilang kau harus memanggilnya apa? Putri menatapku dengan kepolosannya itu. Dan di tengah keheningan mencekik di ruang makan. Suara murni seorang malaikat mengucapkan kata-kata yang datang dari neraka. Jelas dan tegas. Ibu bilang aku harus memanggilnya pelayan. Indri Bulunam bertaina, kling. Garpu perak Bapak Fabian jatuh di atas piring porselen. Membuat suara nyaring. Ia tidak mengatakan apa-apa. Hanya melirik cepat ke arah putrinya. Tatapan yang penuh peringatan. Tetapi Isabella tidak. Dia mengangkat kepala dengan bangga dan melemparkan senyum kepuasan padaku.
Senyum yang kejam dan arogan. Itu adalah senyum seorang pemenang. Anak-anak sangat jujur. Bukan. Bu, katanya. Dengan kelembutan yang begitu palsu hingga membuatku merinding. Mereka hanya mengatakan apa yang mereka lihat. Edgoy nemengkumumari, di sudut dapur. Kulihat bahu Dimas bergetar. Ia berbalik ke arah dinding. Tetapi aku tahu ia berusaha menyembunyikan air mata seorang ayah yang namanya telah dicuri. Rasa sakit di dalam diriku menghilang. Sebagai gantinya, lahir tekad sedingin baja. Aku tidak akan menangis. Aku tidak akan jatuh. Aku akan berjuang. Tepat setelah makan. Aku beralasan bahwa aku merasa sedikit tidak enak badan. Bahwa aku ingin pergi ke kota untuk membeli obat yang biasa aku pakai. Isabella mengangkat bahu dan menerimanya. Mungkin percaya bahwa seorang wanita tua pikun sepertiku tidak akan bisa berbuat apa-apa. Sebelum keluar, aku melewati pegawai muda yang kemarin menatapku dengan rasa kasihan. Aku sengaja menjatuhkan sapu tangan bersulamku tepat di samping kakinya. Ketika gadis itu membungkuk untuk mengambilnya, aku juga membungkuk untuk menerimanya. Dan dalam sekejap itu, aku berbisik cepat dan mendesak. Aku butuh pengacara. Seseorang yang tidak bisa dibeli oleh keluarga Montenegro. Kau kenal seseorang? Ia terkejut. Matanya terbelalak karena kaget. Ia melihat sekeliling dengan hati-hati dan ketika melihat tidak ada yang memperhatikan. Ia menyelipkan serbet yang dilipat 4 ke tanganku. Ia tidak mengatakan apa-apa. Hanya mengangguk sedikit dan pergi dengan tumpukan piring kotor. Aku menggenggam erat potongan kertas itu. Merasakannya seperti tali penyelamat. Aku keluar dari peternakan dan berjalan di sepanjang jalan berdebu sampai aku naik bus tua ke pusat kota Surabaya. Baru setelah duduk di kursi, aku berani membuka serbet itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya ada tulisan buru-buru. Pengacara Dewi Santika. Spesialis kasus-kasus rumit. Diikuti oleh sebuah alamat. Kantor Dewi berada di lantai 2 sebuah bangunan tua. Tidak mewah atau megah. Semuanya sederhana. Tua. Dewi Santika adalah seorang wanita paruh baya. Dengan rambut hitam disanggul rapi. Yang memperlihatkan dahi yang cerdas. Ia mengenakan setelan abu-abu sederhana. Tetapi memancarkan kekuatan yang mengesankan. Yang paling mengejutkanku adalah matanya. Tegas. Tajam. Penuh pengertian. Aku duduk di depannya. Dan kemudian aku tidak bisa menahannya lagi. Semua tembok yang telah kubangun sejak pagi runtuh. Aku menangis tak terkendali sambil menceritakan seluruh kisah di antara isak tangis yang tertahan. Mulai dari apa yang kulihat di kandang. Tragedi di ruang gudang. Hingga kata-kata putri yang memilukan pagi itu. Dewi mendengarkan dalam diam. Tanpa memotongku sekalipun. Sesekali ia mencatat sesuatu di buku catatannya. Ia hanya menyodorkanku segelas air. Isyarat kecil namun penuh penghiburan. Ketika aku selesai. Dengan suara serak karena terlalu banyak menangis. Dewi menatap lurus ke mataku. Aku tidak melihat rasa kasihan dalam tatapannya. Hanya empati dan tekad baja. Suaranya tegas. Tanpa keraguan sedikit pun. Dan menanamkan percikan harapan pertama dalam diriku. Ibu Siti, katanya. Jika mereka memalsukan tanda tangan anak ibu saat ia sedang menjalani perawatan karena kecelakaan. Jika mereka menyiksa pikirannya dan meracuni jiwa seorang anak. Kita tidak hanya akan mendapatkan kembali apa yang menjadi milik mereka. Kita akan membuat mereka membayar untuk setiap kejahatan yang mereka lakukan. Ana Anjalai. Dora Zilai ke Pertapan Anjal, aku kembali ke peternakan saat sore sudah merayap di halaman. Berusaha berpura-pura menunjukkan wajah lelah, namun tenang dari seorang wanita tua yang baru saja berjalan-jalan di kota. Kata-kata Dewi masih bergema di telingaku. Mulai sekarang, ibu harus menjadi seorang aktris.
Ibu Siti. Seorang aktris yang ulung. Berperilakulah seperti seorang ibu tua yang pasrah. Tak berdaya. Tanpa niat untuk melawan. Kepercayaan diri mereka yang berlebihan akan menjadi perisai ibu yang paling aman. Aku mengangguk. Mengerti bahwa perang ini tidak akan diperjuangkan di bawah sinar matahari. Melainkan di sudut-sudut tergelap rumah ini. Rencana Dewi jelas dan tepat seperti peta militer. Dengan 3 garis serangan. Yang pertama, dan paling krusial, adalah mendapatkan bukti medis yang menunjukkan bahwa Dimas tidak dalam keadaan sadar penuh ketika ia menandatangani surat-surat yang menentukan nasib itu. Aku harus mendapatkan riwayat klinisnya. Kesempatan itu datang 2 hari kemudian. Ketika Isabella dan Bapak Fabian pergi bersama ke kota dengan mobil mewah mereka untuk menghadiri lelang kuda ras. Rumah itu sesaat kembali tenang. Aku langsung pergi ke gudang. Tempat Dimas sedang memperbaiki peralatan berkuda yang sudah usang. Aku menutup pintu dan menceritakan tentang pertemuanku dengan pengacara Dewi. Tentang rencana yang telah kami susun. Saat aku berbicara, kulihat perubahan ajaib di mata anakku. Tatapan kosong dan redup yang biasa ia miliki mulai menghilang. Dan sebagai gantinya muncul kilauan harapan yang samar. Lemah namun nyata. Seperti percikan api yang menyala di tengah malam yang dingin. Ibu. Apa ibu serius? Gumam Dimas. Masih tidak percaya. Ibu tidak pernah membohongimu. Yakinku. Tapi kami butuh bantuanmu. Apakah kau masih punya dokumen identitas? Kau ingat di rumah sakit mana kau dirawat? Ia mengangguk kuat dan mulai mengobrak-abrik satu-satunya kotak kayu yang masih ia simpan. Ia menyerahkan kartu identitas dan kartu asuransi kesehatannya. Keduanya sudah sangat usang. Rumah Sakit Umum Surabaya. Katanya. Aku di sana hampir 6 bulan. Tati Menggaran dan Bayaksan. Ane kita paktari, Juni Perkantarais. Keesokan harinya. Aku kembali naik bus ke kota. Kali ini. Aku tidak pergi ke kantor pengacara. Melainkan langsung ke rumah sakit. Peranku sudah siap. Aku mengenakan sweater tertua yang kumiliki. Dengan sengaja mengacak rambutku. Dan kantung mataku menunjukkan kurang tidur. Aku berpura-pura menjadi seorang ibu tua yang linglung. Dari desa. Yang datang untuk meminta rekam medis anaknya demi mengurus pensiun cacat. Aku menceritakan tentang kesulitan ekonomi kami. Tentang anak malang yang setelah kecelakaan sudah tidak waras lagi. Awalnya, pegawai administrasi itu terlihat kesal. Tetapi karena desakan dan penampilanku yang menyedihkan, ia akhirnya merasa kasihan. Setelah hampir 2 jam menunggu dan penjelasan yang berbelit-belit, akhirnya aku memegang setumpuk tebal dokumen. Aku mencari sudut terpencil di koridor rumah sakit dan dengan tangan gemetar mulai membolak-baliknya. Perutku terasa melilit saat membaca kata-kata medis yang dingin itu. Trauma kepala berat. Politrauma kompleks. Gangguan kognitif pasca koma. Tetapi yang paling penting adalah daftar panjang obat penghilang rasa sakit dosis tinggi dan obat penenang yang harus diminum Dimas selama beberapa minggu. Tepat pada waktu yang sama ketika Isabella menyerahkan surat-surat itu padanya. Aku memeluk bundel dokumen itu ke dada. Inilah bagian pertama dari teka-teki itu. Garis serangan kedua adalah menemukan bukti penganiayaan. Untuk mengungkap wajah asli Isabella di mata hukum. Saat aku memutar otak, sebuah ingatan melintas cepat dalam pikiranku. Bertahun-tahun yang lalu, setelah ada pencurian kecil di daerah itu. Karena khawatir akan keamanan peternakan, aku diam-diam memasang kamera kecil. Disamarkan sebagai sekrup di balok utama kandang. Aku tidak yakin apakah itu masih berfungsi. Tetapi itu adalah satu-satunya harapanku. Aku harus mencari cara untuk berbicara dengan Dimas sendirian. Kali ini aku melakukannya di taman belakang. Berpura-pura mencabut beberapa gulma di dekat tempat ia membelah kayu bakar.
Aku bertanya padanya dengan suara rendah tentang kamera itu. Ia terdiam sesaat dan kemudian mengangguk. Masih di sana. Aku tidak pernah berani menyentuhnya. Isabella juga tidak tahu. Alaidam, Judarnain. Ia menambahkan bahwa data disimpan di alat perekam lama yang tersimpan di gudang peralatan. Tempat yang lembab dan berantakan yang tidak akan pernah didekati Isabella. Kata Sandi untuk mengaksesnya. Katanya sambil menghela napas. Adalah tanggal lahir putri. Sebuah ironi yang kejam. Malam itu aku menunggu dengan hati yang menciut. Ketika jam menunjukkan pukul 2 pagi dan seluruh peternakan tidur nyenyak, aku memberanikan diri untuk bertindak. Jantungku berdebar seperti genderang. Aku mengambil senter kecil dan flash disk yang diberikan Dewi padaku. Dan keluar seperti seorang pencuri. Gudang peralatan gelap gulita. Bau minyak. Tanah basah. Dan pupuk tua langsung menyeruak ke hidungku. Aku meraba-raba di balik karung pupuk yang menumpuk seperti gunung. Dan jari-jariku menyentuh sesuatu yang dingin. Tertutup debu dan sarang laba-laba. Perekam itu. Tanganku begitu gemetar sehingga butuh beberapa kali percobaan untuk mencolokkannya. Layar tua itu menyala redup. Dengan tangan gemetar aku mengetik kata sandi. Tanggal. Bulan. Dan tahun kelahiran cucuku. Dan kemudian muncul antarmuka yang sederhana. Aku mulai memundurkan rekaman beberapa bulan terakhir. Apa yang kulihat kemudian jauh lebih mengerikan dari yang pernah kubayangkan. Aku merasa ada sesuatu yang merobek-robek di dalam diriku. Aku melihat Isabella dalam serangan kemarahan tanpa alasan. Melempar sedikit piring makanan Dimas ke lantai, dan memaksanya berlutut dan menjilatinya. Aku melihatnya menggunakan cambuk kecil yang biasa digunakan untuk memandu kuda. Untuk mencambuki punggung Dimas karena bekerja sedikit lambat. Aku melihatnya menguncinya di kandang selama malam yang dingin. Hanya karena ia berani meminta selimut yang lebih tebal. Setiap gambar, setiap suara, bagaikan palu yang menghantam jantungku. Aku menggigit bibirku hingga berdarah agar tidak mengeluarkan isak tangis. Dan dengan cepat aku menyalin video yang paling brutal dan jernih ke flash disk itu. Saat aku mengumpulkan bukti dalam diam, Dewi menangani garis serangan ketiga. Menyelidiki dokumen hukum. Ia menghubungi seorang teman lama. Seorang notaris pensiunan yang masih memiliki banyak koneksi dan prestis di kantor catatan sipil Surabaya. 2 hari kemudian, saat aku menjemur pakaian di halaman, ponsel lamaku bergetar. Nomor tak dikenal. Aku berlari ke gudang untuk menjawabnya. Itu Dewi. Menelepon dari telepon umum. Suaranya terdengar sedikit bersemangat. Ibu Siti. Kita mendapat kemajuan besar. Ia memberiku berita yang membuatku terkejut. Teman ibu memastikan bahwa stempel kantor notaris yang tercantum pada dokumen pengalihan hak guna tanah adalah palsu. Stempel asli dengan nomor seri itu telah ditarik dan dibatalkan 3 tahun sebelumnya. Sementara tanggal penandatanganan di surat-surat itu adalah tahun lalu. Rubah-rubah licik itu membuat kesalahan dalam detail yang tidak mereka duga. Keenam bukan. Tidak hanya itu. Ahli kaligrafi pendahuluan juga menetapkan bahwa tanda tangan Dimas menunjukkan tanda-tanda telah dipalsukan secara ceroboh dari tanda tangan asli. Brukupah, Grapita Mandu Jugo, Andorra, Juskrama Kandura, aku berdiri dalam kegelapan gudang. Dengan satu tangan memegang telepon dan yang lainnya menggenggam erat flash disk yang berisi rekaman mengerikan itu, di bawah tempat tidur di kamarku ada bundel tebal rekam medis. Mendengar kata-kata Dewi di telepon. Untuk pertama kalinya sejak aku kembali. Aku merasa bahwa aku bukan lagi korban yang tak berdaya. Kami punya senjata. Keesokan paginya, saat aku memberi makan ayam di halaman, telepon kembali bergetar dengan nomor tak dikenal. Itu Dewi. Suaranya di ujung telepon terdengar tegas. Tanpa sedikit pun keraguan. Ibu Siti. Kita sudah punya semua yang diperlukan.
rekam medis, bukti pemalsuan, dan juga gambar-gambar itu. Berdasarkan prinsip profesional dan untuk menghindari pertempuran hukum yang berkepanjangan, kami akan memberi mereka kesempatan terakhir untuk menyelamatkan diri dari kehancuran publik. Apakah Ibu siap? Aku menarik napas dalam-dalam. Mencium bau tanah basah setelah hujan semalam. Aku siap. Jawabku. Dengan suara yang begitu tenang hingga aku sendiri terkejut. Ketakutan telah meninggalkanku sejak tadi malam. Ketika aku melihat adegan-adegan neraka itu, kini hanya tersisa tekad yang dingin dalam diriku. Dewi memutuskan bahwa kami tidak akan bertemu di peternakan, tempat yang mereka anggap sebagai wilayah mereka. Sebaliknya, ia memintaku naik bus ke sebuah alamat di pusat kota. Itu adalah rumah mewah pribadi keluarga Montenegro. Benteng kaca dan beton abu-abu. Dingin dan arogan di tengah bangunan-bangunan tua Surabaya. Dewi berkata, "Kita akan menghadapi mereka tepat di pusat kekuasaan mereka. Itu akan menunjukkan kepada mereka bahwa kita tidak takut dan bahwa kita sepenuhnya memegang kendali. Takkan bainan jagan pululu, anta handang kantandain, niu sandarmi." Sesampai di sana, seorang pelayan yang mengenakan seragam elegan dan dasi kupu-kupu putih bersih membuka gerbang besi yang berat. Ia menatap kami, seorang wanita tua berpakaian sederhana dan seorang pengacara dengan sikap tegas, dengan mata menilai dan sedikit penghinaan. Ia membawa kami ke ruang tamu. Ruangan yang begitu mewah hingga menyilaukan. Lantainya marmer putih mengilap. Sofa-sofa kulit impor. Dan lampu gantung kristal besar tergantung dari langit-langit yang sangat tinggi. Semuanya menunjukkan kekayaan, tetapi memancarkan kedinginan tanpa jiwa. Bapak Fabian dan Isabella sudah duduk di sana, seolah menunggu dimulainya sebuah pertunjukan. Bapak Fabian yang gemuk bersandar di sofa, dengan cerutu mahal di tangan. Isabella mengenakan gaun kantor hitam yang menonjolkan kulit putihnya dan kecantikannya yang tajam. Kejam. Keduanya memiliki senyum puas di wajah mereka. Senyum orang-orang yang percaya bahwa mereka memiliki semua kekuasaan di tangan mereka. Dimas tidak ada di sana. Mereka sengaja memisahkannya, agar ia tidak bisa memberiku dukungan emosional. Tetapi mereka salah. Ketidakhadiran anakku memberiku kekuatan yang lebih besar. Dewi tidak membuang waktu untuk basa-basi. Ia meletakkan koper kulitnya dengan tegas di atas meja kaca. Suara kering itu bergema di ruangan yang sunyi. "Selamat pagi," katanya dengan nada profesional dan dingin. "Kami di sini untuk berbicara tentang pengalihan ilegal semua aset Bapak Dimas de la Cruz kepada Nona Isabella Montenegro yang dilakukan 2 tahun lalu. Taka kuntukan namu dut, daca limani nalas, apu yuluga namu." Bapak Fabian tertawa terbahak-bahak. Tawa yang keras dan menyenangkan yang bergema di seluruh ruangan. Ia menarik napas panjang dari cerutunya dan mengembuskan asap ke arah kami. Isyarat yang penuh penghinaan. "Pengacara, Anda membuang-buang waktu berharga saya. Semuanya sudah sesuai aturan, dengan dokumen notaris dan tanda tangan yang jelas. Menantu saya secara sukarela mengalihkan semuanya kepada istrinya. Apa yang salah dengan itu?" Dewi tidak gentar dengan sikap arogan itu. Ia membuka tas kerjanya dan mengeluarkan seperangkat dokumen yang tersusun rapi. "Pertama," katanya, mendorong salinan ke arah mereka, "kami memiliki riwayat medis terperinci dari Rumah Sakit Umum Surabaya yang membuktikan kondisi kesehatan Bapak Dimas pada saat ia menandatangani surat-surat itu. Dokumen itu dengan jelas menunjukkan bahwa ia menderita trauma kepala, gangguan kognitif, dan sedang menjalani pengobatan dengan penghilang rasa sakit dan obat penenang dosis tinggi. Secara hukum, seseorang dalam kondisi seperti itu tidak memiliki kapasitas hukum untuk melakukan transaksi sebesar itu." "Indah suar, jit under maadepu." Senyum di wajah Bapak Fabian sedikit menegang. Ia melirik dokumen itu. Matanya menyipit. Dewi melanjutkan,
Dengan suara tenang tetapi setiap katanya bagaikan palu. Ia beralih ke halaman lain. Kedua, kami memiliki laporan resmi dari ahli di kantor catatan sipil yang menyatakan bahwa stempel yang digunakan pada kontrak pengalihan adalah palsu. Stempel yang asli dibatalkan 3 tahun sebelumnya. Saya yakin Bapak Fabian, dengan pengalaman bisnisnya, sangat mengerti hukuman apa yang menyertai pemalsuan stempel dan dokumen resmi. Bernaga, Kerita Kataram Salamurahan, kali ini. Isabella yang sedikit gelisah di sofa. Keyakinan di wajahnya mulai retak. Dewi berhenti sejenak. Lalu menatap tajam ke arah Isabella. Dan yang terakhir. Suaranya mengeras. Kami memiliki bukti tak terbantahkan tentang kekerasan fisik dan psikologis. Eksploitasi tenaga kerja. Dan perampasan kebebasan secara ilegal terhadap Bapak Dimas selama 2 tahun terakhir di peternakan kandang emas. Apakah Nathan Kumpatulia? Ia sengaja tidak menyebutkan bahwa itu adalah video. Membiarkan imajinasi dan ketakutan mereka melakukan tugasnya. Udara di ruangan itu menjadi begitu sesak hingga aku bisa mendengar detak jantungku sendiri yang cepat. Dewi melontarkan proposal terakhirnya. Dengan jelas dan tegas. Kalian punya 48 jam. Kembalikan semua aset kepada pemilik aslinya. Bapak Dimas de la Cruz. Tanda tangani dalam dokumen hukum. Yang dinotariskan. Mengakui bahwa pengalihan sebelumnya dilakukan melalui paksaan dan penipuan. Memanfaatkan kondisi kebingungan mental Bapak Dimas. Sebagai gantinya, kami akan mempertimbangkan untuk tidak mengajukan tuntutan pidana atas penipuan, pemalsuan dokumen, dan penganiayaan. Anana salamatakan kurannya, krimen kata tandakan dakandarakan kura, keheningan berlangsung beberapa detik. Butir-butir keringat muncul di kepala botak Bapak Fabian. Tetapi kemudian, seperti binatang yang terpojok, ia memilih untuk menyerang. Ia tertawa lagi. Tetapi kali ini, tawanya dipaksakan. Kosong. Ia bangkit tiba-tiba. Ia pergi ke bar di sudut ruangan. Ia menuang minuman keras dan meminumnya sekali teguk. Ia berbalik. Dengan mata merah karena marah. Ia menunjuk lurus ke arahku dengan jarinya yang tebal dan penuh cincin emas. Anda, seorang wanita tua yang mencuci piring di Eropa. Sekarang datang untuk memberitahu saya bagaimana hidup? Anda pikir Anda siapa? Kemudian ia berbalik ke arah Dewi. Menggeram. Dan kamu? Pengacara desa rendahan? Pasti kamu pikir kamu menemukan tambang emas. Bukan. Dengarkan baik-baik. Pergi dari rumah saya. Pergi. Telepon polisi. Pergi. Tuntut. Tim hukum Montenegro akan menghancurkan kalian. Kalian tidak punya peluang sedikit pun. Lainam, kanan haganam, tupan pulutannya, kan nama, Isabella berdiri. Berdiri di samping ayahnya. Melipat tangan. Dan tersenyum mengejek. Ia menatapku dengan penghinaan di matanya. Ibu seharusnya sudah membeli tiket kembali ke Swiss. Tempat ini bukan untuk orang seperti ibu. Atuna menggandam kementaman, Dewi dan aku berdiri dalam diam. Agresi mereka tidak mengintimidasi kami. Sebaliknya, itu hanya menunjukkan betapa takutnya mereka. Sesampai di pintu, aku berbalik untuk melihat mereka untuk terakhir kalinya. Di sana mereka, dikelilingi oleh kemewahan yang dingin. Kecil dan menyedihkan dalam kemarahan mereka. Aku tidak lagi merasakan ketakutan. Atau rasa sakit. Hanya tersisa ketenangan yang mengerikan. Aku berbicara dengan suara keras. Cukup keras agar keduanya mendengarku. Kami memberi kalian kesempatan untuk mempertahankan sedikit martabat. Kalian menolaknya. Sekarang kami akan berbicara dengan hukum. Apa gandalai? Jangan puluh limo dau. Deklarasi perang kami. Sedingin es. Dari Dewi dan aku.
Seolah hanya angin sepoi-sepoi di dalam rumah mewah keluarga Montenegro. Tetapi mereka tidak tahu bahwa angin sepoi-sepoi itu adalah pertanda badai yang akan datang. Keesokan paginya, kami tidak pergi ke kantor polisi setempat. Tempat kekuasaan dan uang keluarga Montenegro dapat dengan mudah menyebar. Dewi berkata, dengan ular berbisa, kita harus menghancurkan kepalanya. Bukan bermain dengan ekornya. Tupan dan Nona, Jarabulolaya. Ia membawaku langsung ke markas besar polisi negara bagian untuk kejahatan ekonomi. Sebuah gedung pemerintah yang megah dan dingin. Kami dibawa menghadap seorang letnan kolonel. Seorang pria berwajah keras. Dihiasi kerutan pengalaman. Dengan tatapan tajam yang mampu melihat melalui jiwa orang di depannya. Dewi, dengan sikap profesional dan tenang, memaparkan seluruh kasus dengan jelas. Tanpa menghilangkan detail apapun. Ia meletakkan setiap bukti di atas meja. Riwayat medis yang tebal. Laporan ahli tentang stempel notaris palsu. Salinan dokumen pengalihan ilegal. Akhirnya, sebagai pukulan telak, ia meletakkan sebuah flash disk kecil di atas meja. Kolonel, katanya, ini adalah video yang mendokumentasikan pelecehan fisik dan kerja paksa yang diderita Bapak Dimas de la Cruz selama beberapa bulan. Kami yakin ini akan memperkuat kesaksian kami dan memperjelas bahwa kasus ini bukan hanya tentang sengketa properti. Aku Panjundaluna mana, Trip Padu. Kolonel itu meninjau setiap dokumen. Wajahnya semakin mengeras. Terutama saat mendengar nama keluarga Montenegro. Ia tidak banyak bicara. Hanya mengangguk dengan tegas. Kami akan menangani kasus ini. Terima kasih atas kerja sama Anda. Semuanya akan ditangani dengan hati-hati dan diskresi. Sembeh. Seminggu berlalu dalam keheningan yang tegang. Di peternakan, Isabella dan ayahnya terus berjalan dengan sikap arogan mereka yang biasa. Kadang-kadang aku menangkap tatapan mengejek Isabella. Seolah mengatakan bahwa ancaman kami hanyalah lelucon. Mungkin mereka percaya bahwa, dengan pasukan pengacara dan jaringan kontak yang berpengaruh, mereka bisa memadamkan semuanya sejak awal. Mereka menunggu. Dan kami juga. Dan kemudian, pukulan pertama dari hukum datang. Sekejap seperti sambaran petir. Suatu pagi yang cerah. Saat Isabella sedang minum kopi di teras dan membaca majalah mode. Dua kendaraan resmi putih dengan garis-garis biru khas memasuki gerbang peternakan tanpa pemberitahuan sebelumnya. Pada saat yang sama, aku tahu bahwa tim lain telah tiba di rumah mewah di kota. Mereka adalah polisi ekonomi dan agen kejaksaan. Seorang petugas berwajah sedingin es menyerahkan surat perintah pengadilan kepada Isabella dan Bapak Fabian, yang juga hadir. Aku mengamati dari jauh. Tetapi aku bisa membaca dengan jelas frasa di bagian atas, perintah pembekuan aset total. Perintah itu merinci bahwa, untuk tujuan penyelidikan, semua aset atas nama Isabella Montenegro dan Bapak Fabian Montenegro, termasuk properti, rekening bank, dan saham, dibekukan. Semua kegiatan jual-beli, pengalihan, atau hipotek ditangguhkan segera. Untuk pertama kalinya, kulihat topeng angku Isabella hancur berkeping-keping. Wajahnya menjadi seputih kertas. Tangan yang memegang surat perintah itu gemetar tak terkendali. Ia menggumamkan sesuatu. Tetapi petugas itu hanya menggelengkan kepala dengan dingin. Kekuatan uang telah dinetralkan sementara. 2 hari kemudian, badai yang sebenarnya datang. Tetapi bukan dari pengadilan, melainkan dari stan koran. Sebuah surat kabar investigasi. Yang paling dihormati di negara bagian itu. Yang dikenal karena laporannya yang tak kenal ampun. Menerbitkan artikel berseri di halaman depan. Dengan judul yang memalukan yang mustahil diabaikan. Di balik kemewahan Kekaisaran Montenegro,
Konspirasi untuk merebut aset menantu dan menjadikannya budak di rumahnya sendiri. Artikel itu, yang aku tahu pasti telah disaring dengan sangat cerdik oleh Dewi, mengungkap sebagian kisah Dimas, tanpa menyebut namanya secara langsung. Tetapi setiap detail menunjuk pada keluarga Montenegro. Itu menyebabkan gempa bumi seketika. Saluran televisi mengirim reporter yang berkemah di depan gerbang peternakan. Di media sosial, kisah itu meledak dengan kecepatan yang mengesankan. Seseorang menemukan foto lama Dimas saat kuliah. Seorang pemuda tinggi, kuat, dengan senyum cerah. Di samping gambar baru yang diambil secara diam-diam, yang menunjukkan seorang pria kurus, kuyuh, memimpin kuda di halaman. Kontras brutal itu mengatakan segalanya. Tagar keadilan untuk Dimas menyebar dengan cepat di semua media sosial di seluruh negeri. Badai media memberi kekuatan kepada mereka yang tidak bersuara. Pegawai yang memberiku kertas kecil itu memberanikan diri menghubungi Dewi untuk bersaksi. Beberapa mantan karyawan peternakan yang telah dipecat atau pergi karena tidak tahan lagi dengan kekejaman Isabella juga mulai angkat bicara. Mereka menceritakan saat-saat mereka melihat Dimas dipukuli, tidak diberi makan, dan dihina. Setiap kesaksian baru bagaikan jeriken bensin yang dilemparkan ke api kemarahan publik, terpojok oleh hukum dan opini publik. Isabella kehilangan kendali sepenuhnya. Sore itu, saat Dimas dan aku duduk di dapur, dia menerobos masuk. Tidak ada lagi keanggunan atau sikap angkuh yang biasa. Ia tampak seperti binatang buas yang terluka, dengan rambut acak-acakan dan mata merah karena marah dan kurang tidur. "Itu ulahmu. Ini semua salahmu," teriaknya. Menunjukku dengan jarinya. "Kau merusak hidupku, reputasiku. Alaman kandakan, alam derkan jaga." Dimas langsung berdiri dan menempatkan dirinya di depanku untuk melindungiku. Tubuhnya yang kurus kini tampak sangat kokoh. "Isabella, tenanglah. Kau sendiri yang menyebabkan semua ini." Nambo juga parasarna, tetapi tidak ada yang bisa menghentikan kegilaannya. Mengabaikan Dimas. Isabella menaiki tangga seperti orang gila. Beberapa detik kemudian, ia turun sambil menyeret Putri, yang menangis ketakutan. Ia melemparkan beberapa pakaian gadis itu ke dalam koper kecil dengan kasar. "Apa yang kau lakukan, Isabella? Jika kau ingin pergi, pergilah. Tapi tolong, tinggalkan Putri di sini," pinta Dimas dengan suara tercekat. "Meninggalkannya padamu tidak akan pernah." Ia mendorong Dimas dengan kuat, yang berusaha menghalanginya. Ia menyeret gadis itu, yang menangis tanpa henti, menuju mobil. Ia membuka pintu belakang dan praktis melemparkannya ke dalam. Sebelum menutup pintu pengemudi, ia menatapku dengan kebencian beracun di matanya. "Aku tidak akan pernah membiarkan kalian hidup damai. Aku bersumpah kau akan membayarnya." Nenek tua sialan. Arupulu Marinaho. Mobil melaju kencang keluar dari pintu masuk, meninggalkan awan debu dan tangisan Dimas yang memilukan memanggil putrinya. Dimas benar-benar ambruk. Ia bukan lagi pria kurus, tetapi berani yang telah berdiri untuk melindungiku. Ia menjadi bayangan. Bayangan yang berkeliaran di peternakan. Dari kandang yang kosong hingga kebun mawar yang layu. Seolah mencari siluet putrinya. Ia selalu memegang jam kuku kayu kecil di tangannya. Satu-satunya hadiah yang Putri terima dari neneknya. Sebuah kenang-kenangan rapuh dari saat-saat bahagia dan singkat. Malam itu, di tengah keheningan yang mengerikan, telepon rumah tua itu tiba-tiba berdering. Dengan nada tajam yang merobek kegelapan. Aku berlari untuk menjawabnya dengan jantung berdebar kencang. "Halo," kataku. Tidak ada yang menjawab. Hanya terdengar suara napas. Napas yang berat. Terengah-engah. Penuh kebencian di ujung telepon.
Aku bisa merasakan kejahatan merembes melalui saluran itu. Setelah beberapa detik yang mengerikan, panggilan itu terputus tiba-tiba. Ini terulang 2 kali lagi malam itu. Dengan selisih waktu tepat 1 jam di antara setiap panggilan. Dimas meringkuk di sofa. Wajahnya pucat. Ia yakin itu adalah Isabella. Itu adalah peringatan pertamanya. Aku menelepon pengacara Dewi keesokan paginya, dan menceritakan semuanya. Suaranya tetap tenang dan tegas. Seperti yang saya duga. Dia mencoba menggoyahkan kalian secara psikologis. Saya sudah membuat laporan resmi ke polisi bahwa Isabella membawa Putri pergi. Mereka menanganinya sebagai bentuk tekanan terhadap saksi dan dapat dianggap sebagai penculikan anak. Anda dan Dimas harus tetap tenang. Catat semuanya. Setiap panggilan. Setiap hal aneh yang terjadi. Jangan bertindak sendiri. Biarkan dia sendiri yang mengekspos dirinya dengan kegilaannya. Nampankan siha, ilakun tataman bertun padunya. Kata-kata Dewi memberiku sedikit ketenangan. Tetapi hari-hari berikutnya adalah neraka yang sesungguhnya. Isabella memulai penyiksaan mental yang sistematis. Ia menggunakan nomor palsu untuk membombardir Dimas dengan pesan. Itu seperti jarum beracun. Mengorek luka terbuka. Kau tidak akan pernah melihat putrimu lagi. Tidak berguna. Putri menangis. Dia bertanya mengapa ayahnya pecundang yang tidak bisa melindunginya. Aku akan mengajarnya untuk membencimu. Dia akan segera melupakanmu. Dimas berada di ambang kegilaan. Ia tidak makan. Tidak tidur. Ia menghabiskan sepanjang hari menatap layar ponsel. Membaca dan membaca ulang kalimat-kalimat kejam itu. Menyiksa dirinya sendiri. Aku menyembunyikan ponsel itu tetapi bahkan dengan begitu. Aku tidak bisa memadamkan setan yang bergejolak di dalam dirinya. Kemudian serangan fisik dimulai. Suatu pagi. Salah satu dari sedikit karyawan yang masih bekerja dengan kami menjerit ketakutan. Di pintu utama. Salah satu ayam jantan terkuat di kandang tergeletak mati. Dicabut bulunya. Dengan leher terpelintir. Bermandikan darahnya sendiri. Tidak ada catatan. Hanya tindakan mengerikan dan biadab itu. Sebuah ancaman yang bisu namun kuat. Kami menelepon polisi. Mereka mengambil foto. Mencatat insiden itu. Tetapi akhirnya mengangkat bahu. Tidak ada cukup bukti untuk menyalahkan siapapun. Ketakutan menguasai peternakan. Di malam hari. Tidak ada yang bisa tidur nyenyak. Sesekali terdengar kerikil menghantam jendela kamar tidur. Anjing penjaga. Yang selalu tenang. Kini menggonggong marah pada sosok buram yang menyelinap di balik pagar. Kami mengganti semua kunci dan Dimas memasang lampu sorot dengan sensor gerak di seluruh rumah. Setiap kali kucing liar lewat, lampu menyala. Membuat kami terlonjak kaget. Pukulan paling kejam. Tikaman paling dalam. Datang seminggu kemudian. Isabella menelepon Dimas. Kali ini dari nomor biasanya. Ketika Dimas menjawab, ia terkejut. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia membiarkannya mendengarkan suara putri. Ayah. Gadis kecil itu menangis. Terputus-putus. Ibu bilang. Bilang ayah sudah tidak sayang lagi padaku. Ayah meninggalkanku. Ayah. Jemput aku. Kumohon. Ankan. Jadaran, Daran, panggilan itu terputus tiba-tiba. Dimas ambruk. Ia melempar ponsel ke dinding dengan sangat keras hingga pecah berkeping-keping. Ia memukul dinding batu dengan tinjunya hingga buku-buku jarinya berdarah. Meneriakkan nama putrinya di antara air mata ketidakberdayaan dan rasa sakit. Aku berlari memeluknya. Jiwaku hancur berkeping-keping. Aku tahu betul bahwa makhluk tak berdosa seperti putri tidak mungkin mengarang kata-kata itu. Isabella telah memaksanya mengulanginya.
Memanipulasi cinta gadis itu untuk menusuk pisau paling beracun tepat di hati Dimas. Setelah panggilan mengerikan itu, semuanya menjadi sunyi. Tidak ada lagi pesan. Tidak ada lagi panggilan anonim. Tidak ada lagi tindakan mengerikan. Keheningan tiba-tiba. Lebih mengerikan daripada ancaman apapun. Kami hidup dalam keadaan kecemasan yang ekstrem. Tanpa tahu apakah ini adalah ketenangan sebelum badai yang lebih besar, atau apakah binatang buas yang gila itu telah mundur sementara kebayangan untuk mempersiapkan serangan lain, agar tidak dimakan oleh ketakutan. Kami mencoba berpegangan pada sesuatu yang normal. Dimas mulai memperbaiki bagian pagar yang tua. Membersihkan taman. Aku mulai menggali tanah. Menanam beberapa sayuran di kebun kecil di belakang rumah. Kami bekerja dari pagi hingga malam. Melelahkan diri semaksimal mungkin. Hanya agar pikiran tidak punya ruang untuk berpikir. Untuk takut. Setelah banyak hari ketegangan ekstrem. Malam itu, keheningan tiba-tiba kembali. Dimas tertidur di sofa tua di ruang tamu. Setelah begitu banyak malam tanpa tidur. Akhirnya tubuhnya ambruk. Melihat wajah anakku yang kuyu tertidur. Belas kasihan tak terbatas menguasai diriku. Aku menyelimutinya dengan selimut tipis. Lalu aku duduk di kursi di sampingnya. Menyalakan lampu meja. Dan mencoba membaca beberapa halaman buku. Aku ingin berpegangan pada saat-saat damai yang langka itu. Meskipun aku tahu itu bisa pecah kapan saja. Lewat pukul 1 pagi. Ketika mataku sudah mulai terpejam. Kedamaian itu pecah. Anjing-anjing di halaman tiba-tiba mulai menggonggong. Itu bukan gonggongan peringatan biasa. Melainkan geraman marah. Diikuti oleh lolongan putus asa dan penuh kepanikan. Aku terkejut. Jantungku berdebar kencang. Aku segera mematikan lampu. Aku mendekat dengan diam-diam ke jendela dan sedikit membuka tirai untuk melihat keluar. Dan kemudian aku melihatnya. Cahaya oranye yang berkedip-kedip. Menari dengan aneh dari area kandang. Itu bukan cahaya lampu. Itu api. Pada saat yang sama. Bau bensin yang kuat dan menyengat menyelinap melalui celah pintu. Langsung ke hidungku. Membuatku mual. Ketakutan mutlak menekan dadaku. Dimas, bangun. Api. Ada api, teriakku. Aku berlari ke beranda. Jantungku berhenti. Seluruh lumbung yang penuh jerami telah berubah menjadi obor raksasa. Api yang ganas sudah menjilat kandang pertama dengan lidah merah dan cerah. Suara kayu yang berderak bercampur dengan ringkikan kuda yang putus asa yang terperangkap di dalamnya memenuhi udara. Mereka menendang dinding kandang dengan gila. Suara itu bergema seperti genderang kematian. Dan kemudian, di bawah cahaya api yang menerangi langit, aku melihat siluet Isabella. Ia ada di sana. Di tengah halaman. Tepat di batas antara terang dan gelap. Rambutnya basah kuyup. Menempel di wajahnya yang kotor. Pakaian bermerek dan mahal yang ia kenakan kini kusut dan kotor. Ia tidak lagi terlihat seperti wanita elegan. Melainkan binatang buas yang terluka. Gila. Dan berbahaya. Di tangannya ia memegang jeriken bensin merah. Dengan marah melemparkan tetes terakhir cairan ke arah api yang tumbuh tak terkendali. Melihat cahaya yang datang dari beranda. Ia berbalik. Matanya di tengah malam membara dengan cahaya iblis. Ia berteriak. Suaranya terdistorsi. Tertutup oleh suara api dan ringkikan kuda. Jika peternakan ini bukan milikku, maka akan menjadi abu. Kalian semua akan terbakar bersamanya. Isabella. Dimas sudah bangun dan berlari keluar di belakangku. Teriakannya bukan permohonan. Itu adalah raungan yang penuh amarah dan rasa sakit. Telepon pemadam kebakaran. Telepon polisi. Telepon polisi. Bu! Teriaknya padaku sambil berlari menuju kobaran api. Aku berlari kembali ke rumah.
Dengan tangan gemetar aku menekan nomor darurat 110 di telepon. Tergagap menyebutkan alamat dan situasi kami. Dan dengan tangan lainnya, aku mengambil alat pemadam api kecil yang tergantung di dinding. Tetapi Dimas tidak pergi untuk memukul Isabella. Di tengah kekacauan, satu-satunya tujuannya adalah makhluk tak berdosa yang sedang dibakar hidup-hidup. Ia berlari ke arah kandang, tanpa memedulikan panas yang membakar wajahnya. Mencoba membuka kunci yang menyala. Melihat Dimas benar-benar mengabaikannya. Kegilaan Isabella mencapai puncaknya. Ia bukan lagi manusia. Ia adalah inkarnasi kebencian. Ia melempar jeriken kosong itu ke tanah. Ia berlari ke arah Dimas seperti binatang buas. Mencakar dengan kuku. Meneriakkan sumpah serapah yang tidak masuk akal. Kau harus mati. Kau dan ibumu harus mati. Pergi. Dimas berteriak keras. Dengan satu tangan berusaha mendorongnya. Dan dengan tangan lainnya berjuang tanpa henti dengan kait pintu yang menyala. Di tengah perkelahian itu, Isabella kehilangan keseimbangan. Ia tersandung ke belakang dan jatuh dengan keras ke arah gudang yang terbakar. Mantel sutranya, yang sudah basah kuyup oleh bensin setelah ia sendiri melemparkan jeriken, menyentuh papan yang setengah terbakar di lantai. Dalam sekejap yang mengerikan di mana waktu seolah berhenti. Api menyambar tubuhnya. Jeritan tidak manusiawi merobek malam yang tenang. Jeritan rasa sakit yang tak terbayangkan. Isabella berubah menjadi obor manusia. Api melahapnya. Menyambar rambutnya. Pakaiannya. Ia meronta-ronta dengan putus asa di tengah halaman. Mencoba memadamkan api pembalasan yang melahapnya. Dimas terpaku selama sedetik. Wajahnya berubah bentuk karena kengerian. Instingnya ingin melompat untuk membantunya. Tetapi panas dan pemandangan yang mengerikan itu menghentikannya. Seolah kakinya terpaku di tanah. Aku hanya bisa berdiri di sana. Dengan tangan menutupi mulut dan mata terbuka lebar. Menyaksikan adegan neraka yang akan menghantuiku selama sisa hidupku. Tepat pada saat itu, dari kejauhan, sirene pemadam kebakaran dan polisi mulai berbunyi semakin dekat. Lampu merah dan biru menerangi wajahku yang tercengang. Petugas pemadam kebakaran. Dengan pakaian pelindung mereka yang berat. Melawan api yang ganas. Semprotan air bercampur dengan bunyi kayu yang terbakar. Para medis dengan cepat mengangkat Isabella ke ambulans. Di bawah cahaya sirene. Kulihat tubuhnya terbakar parah. Tetapi ia masih hidup. Masih bernapas dengan lemah. Takdir. Entah dengan cara kejam apa. Tidak memberinya kematian yang cepat. Seorang petugas polisi menyelimuti Dimas dan aku dengan selimut wol. Yang masih tercium bau asap. Mereka menjauhkan kami dari zona bahaya. Dimas menjatuhkan diri ke tanah. Wajahnya kotor oleh abu. Tangannya merah dan bengkak karena mencoba membuka kait kandang. Ia menatap api yang hampir terkendali. Dengan tatapan kosong. Kemarahan telah menghilang. Hanya tersisa kejutan dan kelelahan yang luar biasa. Petugas lain. Seorang pria berwajah ramah dan bersuara tenang. Mengambil pernyataan kami di sana. Dimas. Meskipun masih gemetar. Menceritakan semuanya dengan jelas. Mulai dari ancaman sebelumnya hingga kegilaan Isabella malam itu. Jeriken bensin merah yang dilemparkan Isabella berubah bentuk karena panas. Menjadi bukti tak terbantahkan yang tergeletak di tengah halaman. Kasus yang sebelumnya hanya penyelidikan penipuan warisan. Berubah menjadi penyelidikan percobaan pembakaran berencana dan percobaan pembunuhan. Api penghakiman Isabella akhirnya melahap dirinya sendiri. Berita kebakaran di peternakan Montenegro dan kegilaan pemiliknya menyebar lebih cepat daripada api. Kasus yang sudah menarik perhatian publik. Kini menjadi sorotan nasional. Bapak Fabian, yang masih dalam tahanan rumah di rumah mewahnya yang dingin.
Ditangkap malam itu juga karena dicurigai terlibat dalam rencana teror psikologis dan kemungkinan partisipasi dalam percobaan pembakaran yang dipicu oleh putrinya. Kekaisaran Montenegro mulai runtuh dari dalam. Tetapi di antara abu dan proses pengadilan yang dingin, kekhawatiran terbesar, rasa sakit yang menyiksa Dimas dan aku, adalah Putri. Di mana gadis kecil kami? Apakah ia aman? Dengan seorang ibu yang gila, segalanya bisa terjadi. Polisi segera melancarkan pencarian mendesak di seluruh negara bagian. Pengacara Dewi, dengan kecerdasannya yang biasa, menggunakan tekanan media, ia memberikan gambar Putri yang terbaru kepada surat kabar dan saluran televisi. Meminta bantuan masyarakat. 2 hari yang sangat panjang berlalu, penuh dengan penantian yang mencekik. Dimas hampir tidak tidur. Ia berjalan mondar-mandir di rumah yang berbau asap, dengan hati terbakar. Dan kemudian, keajaiban datang melalui panggilan telepon. Seorang wanita di sebuah desa kecil, lebih dari 100 kilometer jauhnya. Setelah melihat berita, mengenali gadis kecil tetangganya yang pindah beberapa hari sebelumnya. Itu Putri. Ia segera memberitahu polisi. Ternyata, sebelum melaksanakan rencana balas dendamnya, Isabella telah meninggalkan gadis itu di rumah seorang kenalan jauh. Berbohong bahwa ia akan bepergian untuk bekerja selama beberapa hari. Di tengah kegilaannya, mungkin ia masih memiliki sedikit akal sehat untuk tidak menyeret putrinya ke dalam api. Pertemuan kembali antara Dimas dan putrinya terjadi di kantor polisi kecil. Ketika kami masuk, Putri meringkuk di kursi, di samping seorang petugas wanita yang berusaha menghiburnya. Ia lebih kurus dan ketakutan. Matanya yang besar melihat semuanya dengan kebingungan. Melihat Dimas, gadis itu berhenti sejenak, lalu menangis dan melompat ke pelukan ayahnya seperti burung kecil yang kembali ke sarangnya. Maafkan aku, Ayah. Maafkan aku. Ia mengulang di antara isak tangis. Ibu memaksaku berbohong. Ibu memaksaku mengatakan bahwa ayah tidak menyayangiku. Tapi aku sangat menyayangi ayah. Ten kabulukan panan, kenoni mamerasa stanian saputama. Dimas memeluknya erat. Air mata mengalir di wajahnya yang bernoda. Ia tidak mengatakan apa-apa. Hanya mengelus punggung putrinya yang rapuh. Membiarkan air mata itu membawa pergi semua ketakutan dan rasa sakit. Saat itu, aku menatap mereka berdua dan menyadari bahwa meskipun kami telah kehilangan kandang, kami telah kehilangan kedamaian. Hal yang paling berharga, jiwa keluarga ini, masih bersama kami. Beberapa bulan kemudian, persidangan diadakan. Seluruh negeri mengikuti setiap detailnya. Ruang sidang penuh sesak. Mulai dari wartawan hingga orang-orang yang ingin tahu. Isabella dibawa dengan kursi roda. Bekas luka bakar. Merah. Melilit. Menutupi wajah dan lengannya. Menghapus selamanya kecantikan angkuh yang pernah ia miliki. Ia duduk di sana dalam diam. Dengan tatapan kosong. Bapak Fabian. Di kursi terdakwa. Tampak seperti telah menua 10 tahun. Rambutnya benar-benar putih. Setelan mahalnya tergantung di tubuhnya yang kurus. Pengacara Dewi mengajukan kasus yang tak terbantahkan. Dengan tenang dan tegas. Ia menunjukkan satu persatu bukti. Riwayat medis. Laporan ahli tentang tanda tangan palsu. Video di mana Isabella menghina dan memukuli Dimas. Kesaksian mantan karyawan. Akhirnya, sebagai bukti yang tak terbantahkan tentang kebakaran itu, pernyataan kami, foto-foto jeriken bensin, dan yang paling penting, pengakuan Isabella sendiri selama mengigau di rumah sakit. Yang didengar oleh beberapa perawat, pembela mencoba berargumen bahwa Isabella bertindak di bawah kondisi mental yang terganggu oleh tekanan media dan penyelidikan.
Tetapi jaksa menanggapi dengan kuat, menunjukkan bahwa semuanya adalah bagian dari rangkaian tindakan yang diperhitungkan. Mulai dari penipuan dan ancaman, hingga penculikan anak di bawah umur. Dan, sebagai puncaknya, pembakaran yang disengaja. Pada hari putusan, hakim membacakan vonis dengan suara jelas. Setiap kata bergema di ruangan. Isabella Montenegro dihukum karena penipuan, pemalsuan dokumen, kekerasan dalam rumah tangga, membahayakan anak di bawah umur, dan pembakaran berencana. Total hukuman 20 tahun penjara. Bapak Fabian menerima 10 tahun karena keterlibatan dan penipuan terorganisir. Mendengar putusan itu, Isabella tidak berteriak atau menangis. Ia hanya berbalik dan menatap Dimas dan aku dengan tatapan kosong, tetapi masih penuh kebencian. Bapak Fabian ambruk, menutupi wajahnya dengan tangan. Kami keluar dari pengadilan, dikelilingi oleh kamera dan mikrofon, menunjuk ke arah kami. Dimas tidak mengatakan apa-apa, hanya memeluk Putri erat-erat, melindunginya dari kebisingan dunia luar. Dewi berbicara atas nama kami. Dengan kata-kata sederhana, keadilan telah ditegakkan. Sekarang saatnya keluarga ini mulai pulih. Aksan Murma, Kekertakaharama, tepat setelah persidangan. Dengan bantuan Dewi, Dimas mengajukan permohonan cerai sepihak dan meminta hak asuh eksklusif atas putrinya. Dengan bukti tak terbantahkan tentang perilaku Isabella, pengadilan dengan cepat mengabulkan permintaannya. Semua ikatan hukum beracun dengan keluarga Montenegro terputus sepenuhnya. Peternakan kandang emas, meskipun sebagian hangus menjadi abu, secara resmi kembali ke pemilik aslinya. Kembali ke keluarga De la Cruz. Hari-hari pertama setelah badai sangat sulit. Bau asap dan abu masih melayang di udara. Sebagai pengingat yang gigih akan malam yang mengerikan itu. Suatu pagi, Dimas, Putri, dan aku berdiri di depan sisa-sisa lumbung dan kandang. Hanya tersisa struktur kayu yang hangus. Tumpukan puing yang sunyi di bawah cahaya matahari terbit. Keheningan yang berat menyelimuti kami bertiga. Dimas menatap abu. Kemudian ia menatapku. Dengan ekspresi kelelahan yang mendalam. "Ibu?" tanyanya dengan suara serakmar. "Haruskah kita menjual tempat ini dan memulai lagi di tempat lain? Tempat ini punya terlalu banyak kenangan menyakitkan. Akuran dun kementiatan jugar. Nilang bana lagan bana tagar." Aku menatap anakku. Aku menatap cucuku yang meringkuk di samping kakinya. Dan kemudian aku melihat ke kejauhan. Ke arah perbukitan hijau yang mengelilingi peternakan. Tanah yang telah dibangun oleh leluhurku dengan keringat dan air mata. Aku menggelengkan kepala dengan tegas. Dan menggenggam tangannya yang mengeras karena kerja. "Tidak, Dimas. Ini rumah kita. Ini akar kita. Kita tidak akan lari dari masa lalu. Melarikan diri hanya akan membuatnya mengejar kita selamanya. Kita akan tetap di sini. Membersihkan abu ini. Dan membangun masa depan yang lebih baik tepat di atasnya." "Antribu, jaka namu maluzai." Mata Dimas menunjukkan sedikit kejutan. Dan perlahan-lahan, tekad dari kata-kataku menyalakan api baru di tatapannya. Putri, meskipun tidak sepenuhnya mengerti, juga mengangguk dengan tegas. Saat itu aku tahu bahwa kami akan baik-baik saja. Hal pertama yang kami lakukan adalah mengganti nama peternakan. Nama kandang emas terlalu terkait dengan rasa sakit. Aku mengusulkan nama baru. Peternakan Harapan. Dimas dan Putri langsung setuju. Nama baru itu seperti sebuah janji. Awal yang baru bagi kami semua. Pekerjaan pembangunan kembali dimulai. Kami menyewa tim untuk membersihkan semua yang telah terbakar. Tetapi Dimas tidak tinggal diam. Setiap hari ia menyingsingkan lengan baju.
memuat kayu yang terbakar, dan memindahkan puing-puing bersama para pekerja. Aku tahu ia bekerja seperti itu untuk melepaskan energi negatif, agar keringat membersihkan kenangan penghinaan. Sementara itu, aku memulai dengan kebun mawar yang telah ditinggalkan. Aku mencabut gulma, memangkas cabang-cabang kering, menggemburkan tanah di sekitar setiap tanaman. Aku menanam benih baru, benih kehidupan dan warna. Putri adalah yang paling membutuhkan penyembuhan. Bulan-bulan yang dihabiskan bersama seorang ibu yang tidak stabil telah meninggalkan bekas luka tak terlihat di jiwanya yang rapuh. Di malam hari, ia mengalami mimpi buruk. Ia terbangun menangis dan memanggil ayahnya. Dimas dan aku bergantian menjaganya, memeluknya, dan menyanyikan lagu pengantar tidur. Cinta sabar dari seorang ayah dan seorang nenek perlahan-lahan menjadi obat terbaik. Tawa Putri mulai kembali, malu-malu pada awalnya, lalu semakin ceria dan jernih. Ia kembali mencariku, memanggilku dengan lembut. Nenek. Setiap pagi ia berlari dengan gembira untuk melihat bagaimana Dimas merawat kuda-kuda yang berhasil diselamatkan dari kebakaran. Dimas juga mengerti bahwa ia tidak bisa sembuh sendirian. Tindakan keberanian terbesarnya bukanlah menghadapi Isabella, melainkan menghadapi luka-luka batinnya sendiri. Ia sendiri memutuskan untuk mencari terapis di kota. Sesi terapi membantunya menghadapi gangguan stres pasca trauma, rasa sakit, dan rasa bersalah yang telah ia simpan selama bertahun-tahun. Ia belajar memaafkan dirinya sendiri untuk kembali percaya. Perlahan-lahan, aku kembali melihat Dimas yang dulu. Seorang pria yang mendapatkan kembali kepercayaan diri dan martabat yang telah hilang. 1 tahun kemudian, peternakan harapan telah berubah total. Kandang dibangun kembali. Kini lebih luas dan berventilasi, dengan jendela besar yang membiarkan cahaya matahari terbit masuk. Kebunku mekar dengan mawar dari segala warna, memenuhi udara dengan aroma yang menyenangkan. Dimas tidak hanya melanjutkan bisnis beternak kuda, tetapi ia juga meluncurkan proyek yang telah lama ia impikan. Ia membuka kursus gratis terapi berkuda dan perawatan kuda untuk remaja yang rentan dan orang-orang yang menderita kekerasan dalam rumah tangga. Ia ingin menggunakan kisahnya sendiri, cintanya pada kuda, untuk membantu mereka mendapatkan kembali harapan. Melihatnya dengan sabar membimbing seorang anak pemalu yang pertama kali menunggang kuda, aku tahu bahwa anakku akhirnya benar-benar pulih. Setiap sore, aku duduk di kursi goyang di beranda, tepat di tempat Isabella biasa berdiri, memegang segelas teh hangat di tangan, memberi perintah kepada anakku. Tetapi kini, saat duduk di sana, aku tidak lagi merasakan kebencian atau kepahitan. Hanya kedamaian. Aku melihat matahari terbenam mewarnai pegunungan di kejauhan dengan warna oranye yang hangat. Aku mendengar tawa Putri yang jernih bermain dengan ayahnya di rumput. Ringkikan bebas kuda-kuda di kandang baru. Itu adalah suara kehidupan. Suara harapan. Suara yang membuatku menyeberangi lautan dan melewati neraka untuk mendengarnya lagi. Hidupku telah mengalami terlalu banyak badai. Aku kehilangan suamiku, meninggalkan negaraku, melihat anakku dihancurkan. Tetapi pada akhirnya, aku menemukan tempat perlindunganku. Di sini, di peternakan harapan, di samping orang-orang yang paling kucintai. Perjuangan itu menghabiskan terlalu banyak dariku. Darah, air mata, malam tanpa tidur. Saat-saat ketakutan yang kupikir tidak akan bisa kulewati. Tetapi di dalam kegelapan itulah aku belajar sesuatu. Keheningan tidak pernah menjadi jawaban ketika kejahatan berkuasa. Jika aku tidak kembali, jika aku tidak berjuang untuk anakku, Dimas akan terus menjadi bayangan yang hilang, terkubur dalam penghinaan dan pelecehan. Dan Putri, cucuku,
Akan tumbuh di dunia yang cacat oleh kebencian. Belajar untuk dia menghadapi ketidakadilan. Menundukkan kepala di hadapan kekuasaan. Aku tidak bisa membiarkannya. Dan aku ingin semua orang, terutama para ibu dan nenek, mengingatnya. Meskipun kau sudah tua, sendirian. Meskipun kau terlihat tak berdaya di dunia ini. Cinta, akal, dan tekad dapat menjadi percikan yang melelehkan es. Suara yang mengguncang bahkan tembok kekuasaan yang paling kokoh. Jangan takut. Jangan diam. Angkat suaramu untuk orang yang kau cintai. Dan untuk dirimu sendiri.